bila perlu dicopot jadi Kapolres dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Susno 2J murka minta Kapolres Cirebon dipecat, terlibat rekayasa kasus Vina Lindungi Rudiana. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini, kita dapat update dari penanganan kasus Vina, sudah sampai mana ya. Dan Susno 2J juga akui dapat intimidasi dari Kapolres R imbas kasus Vina Cirebon ya. Siapakah inisial R ini? Ex Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnomo 2J mengungkapkan adanya intimidasi yang didapatkannya saat ia menjadi saksi ahli dalam sidang PK mantan terpidana kasus Vina Cirebon Sakatata di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Susno mengungkapkan intimidasi itu didapatnya dari seseorang Kapolres berinisial R. Atas intimidasi tersebut, Susno pun mendesak Propam Polri untuk turun tangan memprosesnya. Lebih lanjut, Susno pun menceritakan kronologi intimidasi yang dialaminya saat menjadi saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal. Susno menuturkan saat itu ia tengah mencari makan dan diantar oleh seorang polisi. Namun setelah itu polisi yang mengantarnya itu malah diperiksa atas perintah dari Kapolres R. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 siang dapat giliran jadi saksi ahli, kemudian saya lapar lalu cari makan. Saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak katanya. Kemudian saya bertanya kepada polisi yang diantarnya oleh polisi itu ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi ngantar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Hal tersebut pun dinilai Susno sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan padanya. Susno juga merasa bahwa pihak yang memperjuangkan PK Sakatatal termasuk dirinya seolah-olah dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum. Ex Kabareskrim itu pun berharap Kapolri Jenderal Listio Sigit bisa mendengar keluhannya itu. Susno juga menginginkan agar Polri bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Kapolri dengar ya, ini harus berubah. Saya di situ jadi ahli sebagai bentuk kecintaan pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa dikoreksi. Itulah kecintaan saya, ungkap Susno ya. Terakhir, Susno kembali mendesak agar Kapolres berinisial R ini bisa diperiksa. Bahkan bila perlu dicopot dari jabatannya, itu karena Susno tidak ingin sosok Kapolres R ini menjadi pemimpin Polri di masa depan. Ini saya sekali lagi ulangi, mudah-mudahan didengar. Ini harus diputar berkali-kali oleh polisi yang muda berinisial R, pangkat AKBP. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot dari Kapolres, tidak wajar dia memimpin Polri ke depannya, kata Susno ya. Kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi, kembali mengungkap kejanggalan kasus Vina. Kali ini Edwin mengatakan keraguannya soal temuan sperma pada jasad Vina. Menurut Edwin, temuan sperma pada jasad Vina tidak dilaporkan sejak awal. Hal itu diungkapnya, sejak awal saya ragukan keterangannya, yaitu keterangannya penemuan sperma oleh dokter forensik, ujar Edwin ya. Saya meragukan kebenaran dari keterangan tersebut. Saya sudah melihat kembali foto ekshumasi, yaitu pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi kepada jenazah. Edwin mengatakan sejak awal tidak ada keterangan tentang temuan sperma pada jasad Vina. Keterangan itu juga tak disampaikan meski dokter forensik melakukan ekshumasi pada jasad remaja 16 tahun tersebut ya. Ketika ekshumasi tersebut memang ada kegiatan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad Vina, tapi tidak ada keterangan yang menjelaskan penemuan sperma. Menurut Edwin, terdapat foto pengambilan sperma sampel perut, bagian kanan dan hati jasad Vina. Namun kata Edwin, kala itu tidak ada laporan temuan sperma di jasad Vina meski ekshumasi telah dilakukan. Ini perlakuan berbeda di mana pada foto ekshumasi tersebut dilampirkan pengambilan sampel dari kulit perut sisi kanannya Vina dan hatinya ya. Sampel itu dilakukan hanya harusnya dipoto di tempat, kemudian sampel dimasukkan ke dalam wadah yang aman dan di luar toples ya. Ketika ekshumasi dilakukan tentang sperma tidak ada keterangannya, sambung Edwin ini. Temuan sperma pada jasad Vina baru muncul saat laporan ekshumasi diserahkan kepada penyidik. Hal itulah yang dinilai janggal oleh Edwin. Tapi laporan ekshumasi diberikan kepada penyidik. Muncul keterangan soal penemuan sperma. Kok begitu ya? Jadi apa cuma cocokologi atau gimana ini?
Dan Saka Tatal sudah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 kemarin. Pemeriksaan ini terkait dugaan keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede ya. Saka Tatal diperiksa di Barreskrim Mabes Polri jam 10 hari Selasa, dan kata pengacara Saka Tatal yaitu Ibu Titin Brilianti kepada wartawan, Saka Tatal akan membuktikan keterangan bohong yang disampaikan Aep dan Dede. Adapun keterangan Aep dan Dede adalah saat mereka melihat para terpidana saat pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Saka hanya membuktikan di hari itu dia sama alibinya, dia sama keluarganya, terus dia ke bengkel seperti di sidang saja, ungkapnya dari Saka Tatal. Dan dari sini banyak kejanggalan-kejanggalannya ya. Bahkan kasus Vina Cirebon kembali memanas setelah bukti chat penting terungkap yang diyakini bisa mengubah arah penyelidikan secara drastis. Mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji menyatakan bahwa dengan dibukanya bukti CCTV dan chat dalam handphone terkait kasus ini, situasinya dapat berbalik 180 derajat. Susno mendesak agar Mabes Polri segera mengambil tindakan untuk menuntaskan perkara yang sudah lama menggantung ini ya. Kasus Vina Cirebon yang telah lama menjadi sorotan publik ini memasuki babak baru setelah bukti chat yang signifikan muncul ke permukaan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duaji menyatakan bahwa kasus ini bisa berubah total dengan adanya bukti baru tersebut. Kasus ini akan berbalik 180 derajat jika CCTV dan handphone yang terkait dibuka. Tegasnya sudah dikutip nih. Bukti chat yang diungkap oleh Edwin, pengacara Saka Tatal, dinilai oleh Susno memiliki kekuatan hukum yang kuat. Edwin berhasil menemukan bukti chat yang berada dalam penguasaan penyidik, penuntut, dan bahkan majelis hakim di berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali. Alhamdulillah Pak Edwin mendapatkannya bukan dari tempat sembarangan, tapi dari sakunya penyidik, jaksa, dan hakim. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah bukti ini. Susno juga menegaskan bahwa bukti tersebut sudah ada dalam daftar barang bukti resmi dan tercatat dalam berkas perkara sejak awal. Pak Edwin menguliti itu dari daftar barang bukti, dan bukti percakapan yang ditemukan sudah sah secara hukum, tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi. Mengingat besarnya implikasi dari bukti ini, Susno menyarankan agar Mabes Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung segera menggelar konferensi pers bersama untuk menjelaskan langkah yang akan diambil selanjutnya. Lebih baik Mabes Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengadakan konferensi pers untuk menentukan langkah terbaik, apakah harus menunggu PK atau mendahului PK. Sudah selesai ini. Dengan bukti yang semakin kuat, Susno percaya bahwa tidak ada lagi yang perlu dipermalukan dalam kasus ini, terutama jika gugatan perdata untuk membuka bukti-bukti tersebut dikabulkan. Dia menekankan bahwa langkah yang cepat dan transparan dari pihak berwenang akan membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Lalu bagaimana ke depannya ini proses PK Saka Tatal yang sekarang ditangani oleh Mabes Polri ya, dan kabarnya Saka Tatal juga akan mendapat pelindungan dari LPSK. Sampai diperhatikan sejauh ini sudah banyak kemajuan untuk Saka Tatal, dan Saka Tatal juga sekarang bisa lebih tenang menjelaskan detail kronologinya pada memang kejadian. Saka Tatal juga sekarang lebih terarah ya gitu. Semoga saja kasus ini segera selesai karena sudah sangat larut dan rumit di kasus Vina ini. Nanti tunggu saja update-nya dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk berita kali ini, jangan lupa tanggapannya di komentar. Bye.